Wa kullang darabna lahul amsal wa kullang tabbarna tatsbira. Di sini kita disuguhi peringatan lagi bahwa Allah sudah memberi perumpamaan di setiap kasus kisah, tiap zaman, tiap umat ya. Masing-masing dengan perumpamaannya masing-masing. Baik kaum Ad, kaum Samud, Ashabur Rossi, ya, kemarin kita sudah pelajari tentang Ashabur Rossi yang memasukkan Rasul yang diutus kepada mereka ke dalam sumur. Ar-Rossi itu sumur. Jadi dibunuh, ditenggelamkan ke dalam sumur itu. Rasul yang diutus kepada mereka. Walaqad atau 'alal qaryatil lati umtirat matarus sau. Mereka ini yang mendustakan Nabi Rasul juga telah sering melalui atau lewat di bekas negeri Sodom. Negeri yang dulu pernah dijatuhi hukuman dengan dijatuhi batu. Dihujani dengan hujan batu. Hujan kalau air biasa lah, hujan batu ini gimana? Ya kan? Bagaimana tentang hujan batu ini? Mau dibilang mendalik ya. Artinya kalau kita lihat peristiwa-peristiwa bencana di seluruh penjuru dari satu masa ke masa, itu pelajaran sekarang ya hanya melihatnya sebagai bencana alam, just natural disaster. Just natural disaster artinya nggak ada lebih kecuali itu hanya sebuah bencana alam biasa. Jadi orang yang mengambil kisah itu sebagai pelajaran ya memang orang paling beruntung karena tidak melihat dari sisi lahir saja. What just happened? Apa yang baru saja terjadi itu dikembangkan pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang reflektif. Kira-kira apa ya yang dilakukan umat zaman itu sehingga disiksa sedemikian rupa. Nah kalau kayak gitu berarti kita sebagai umat zaman ini ya jangan melakukan hal serupa supaya tidak disiksa dengan siksa yang serupa. Meskipun variasi siksa yang Allah berikan kepada umat yang durhaka itu macam-macam ya. Ada yang ditenggelamkan ke dalam air orangnya, tapi daratannya tetap. Ada yang daratannya diamblaskan ke dalam air ya. Jadi penemuan-penemuan arkeologi akhir-akhir ini banyak yang membuktikan bahwa ada banyak lokasi yang dulunya itu daratan, tapi sekarang sudah menjadi lautan. Ya. Nah demikian pula ada yang dulunya lautan, lalu didangkalkan, airnya digeser untuk menenggelamkan daratan tertentu. Jadi Allah punya variasi yang luar biasa banyak. Mulai dari gempa, likuifaksi, orang digulung sekampung-kampungnya ke dalam tanah sehingga tidak tersisa seperti nggak ada kampung sebelumnya. Termasuk ini kaum negeri Sodom ini, Nabi Lot yang sudah ditimbun batu. Afalam yakunu yaronaha balkanu la yarjuna nusyura. Apakah mereka tidak menyaksikan? Apalnya?
Apakah mereka tidak menyaksikan kampung itu sebagai kampung yang dihancurkan karena kedurhakaan mereka? Enggak. Kenapa? Ya mereka berkali-kali lewat situ ya biasa aja. Ada satu tempat lokasi saat ini tuh ya di Arab Saudi sana. Yang lokasi itu dalam hadis Nabi umat Islam itu dilarang melewati, dilarang berkunjung ke sana. Karena tempat itu tempat terkutuk yang pernah ditempati oleh satu kaum yang sangat durhaka kepada Allah dan akhirnya disiksa, diazab di situ. Berabad-abad larangan itu dipatuhi. Tapi dalam satu dekade ini para pangeran Arab justru menghidupkan tempat itu sebagai ikon wisata. Dibuatlah panggung-panggung besar untuk menggelar konser-konser, mendatangkan para artis papan atas Hollywood, nyanyi, musik, setengah telanjang di sana, sak puas-puasnya, nantang. Ayo coba datangkan siksa begitu. Jadi mereka menghadirkan surga versi mereka di bumi. Sehingga tidak mengharapkan surga versi Allah di akhirat. Surga versi mereka di bumi gimana ya? Sepuas-puasnya nafsu lah. Nggak boleh lagi ada larangan ini, larangan itu. Perempuan ngapain disuruh nutup rambutnya? Nggak apa-apa, buka aja. Nah, akhirnya di Arab sekarang ya buka nggak karuan sudah. Ngapain kok laki perempuan non mahram nggak boleh campur? Nggak apa-apa, campur aja. Akhirnya di stadion-stadion sepak bola maupun apa ya campur nggak karuan. Ininya nggak mau dihalangi oleh aturan Allah. Manusia punya hak kata mereka. Gayanya lo punya hak. Dulu kamu di perut bisa apa? Yang ngasih kamu makan nutrisi lewat ibumu siapa? Nafsumu, hakmu, tidak ada. Tapi manusia itu semakin berupaya menghadirkan surga kepuasan di bumi, berarti dia semakin layar juna nusyura, semakin tidak mengharapkan kebangkitan. Orang yang sudah menikmati kehidupan dunia nggak mungkin berharap akhirat segera hadir. Kalau bisa jangan hadir-hadir lah. Ditunda terus saja kiamat itu. Ya, Musa. Ditunda terus kiamat itu. Kalau bisa ya jangan datang-datang gitu kan kiamat itu ya. Ini yang layar juna nusyura. Wa idza ra'auka ayyattakhidunaka illa huzwa. Jadi mereka itu Muhammad kalau melihat kamu lewat atau mendengar kamu dibicarakan atau namamu disebut, tidak lain namamu, wajahmu atau kehadiranmu itu hanya sebagai bahan ejekan buat mereka. Bahan untuk keguyonan. Apa sih gitu. Ini masuk termasuk ini. Ahadza ahadzalladzi ba'atsallahu rasulah. Oh, dapurannya kayak gini tuh, dapuran, tahu dapuran sama? Dapuran itu bahasa Lamongan itu sosok, sosok tapi dalam konteks negatif ya, meremehkan lah. Orang kayak gini nih yang diutus Allah sebagai rasul, ya kayak gini nih, gitu. Jadi, yang ini ki, ahada. Jadi kalau kita sekarang membayangkan wajah sosok Nabi itu gawanteng, besar, tinggi, wajahnya bercahaya, pakaiannya harum, ya. Secara lahir saja, ya, sampean salah
salah membayangkan. Nabi memang tidak boleh dibayangkan wajahnya seperti apa. Tapi dari beberapa hadis jelas Nabi itu ganteng ya. Ganteng. Tapi apakah itu cukup untuk kemudian sebagai syarat Nabi di mata orang-orang Mekah? Enggak cukup. Apalagi Nabi Muhammad juga tidak berpakaian mewah. Nabi Muhammad juga tidak duduk di atas singgasana bertatahkan permata. Enggak. Sehingga ya ahadzalladzi ba'atsallahu rasulah. Ya kayak gini toh ini orang yang diutus Allah sebagai rasul. Ya gini nih. Yang kemarin disebut yakulu ta'am wa yamshuna fil aswaq. Orang yang memakan makanan dan sering jalan-jalan ke sawah. Harusnya malaikat atau nabi yang diutus itu ya kayak malaikat atau manusia tapi yang nggak pernah kemana-mana lah. Gitu. Kalaupun makan ya makan angin lah, jangan makan makanan. Gitu. Kriteria buat mereka itu Rasulullah itu masih sangat tidak pas, tidak masuk kriteria. Makanya kalimatnya di situ ahadzalladzi ba'atsallahu rasulah. Terus dulu sambil ngantuk-ngantuk ini, ya kan? Ayat 66 ini, ayat 42 ini yang selanjutnya ini yang sangat ngena itu. Ini hati-hati ya. Orang memandang baik perbuatan buruk atau merasa beriman ketika imannya sudah tidak ada, merasa benar ketika dia tersesat, ya ini kalimatnya. Nanti coba kita lihat apakah ini ada dalam sekitar kita. Ingka talayudilluna an alihatina laula ang sobarna alaiha. Nah inilah. Jadi ketika Rasulullah sudah berdakwah, kemudian pelan namun pasti umat mulai ikut satu persatu dapat jamaah, dapat santri lah satu persatu. Lah ada orang yang sebenarnya ini tolong diperhatikan apakah mungkin terjadi di kita ya. Ada orang yang ketika mendengar penjelasan Rasulullah, mendengar ayat-ayat yang dibawakan Rasulullah, itu hati kecilnya tidak bisa nolak. Dia sebenarnya yang membenarkan itu gitu ya. Akhirnya mulai dekat, kemudian mulai dekat, tapi belum kunjung bersahadat. Tapi hatinya membenarkan. Itu. Lah, begitu membenarkan, sudah hampir saja masuk ke dalam agamanya yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kayak semacam teringat kembali atau diingatkan kembali oleh para tokoh agama masyarakatnya. Kamu kok ngikut Muhammad tuh ngapain dan sebagainya. Ya mereka nggak jadi Nabi Muhammad, nggak jadi. Lah kok gini sih? Nggak jadi. Lah kalimatnya yang mereka setelah nggak jadi ikut Nabi Muhammad atau pernah ikut lalu nggak ikut lagi, itu dia bilang gini, hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita. Gitu. Hampir saja Muhammad menyesatkan kita. Kalau seandainya kita tidak sabar, kalau seandainya kita tidak bertahan, iman kita memang kuat, pasti kita itu terbawa katut, ya kan, direkrut oleh Muhammad. Untung iman kita apa? Tinggi. Jadi orang kafir itu loh. Maksudnya kafir ini bukan kafir kepada Allah, dia percaya Allah ya. Orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu loh merasa bahwa mereka itu orang yang beruntung karena tidak ikut Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa bahwa seandainya saja tidak kita sabar, gitu, wis pasti disesatkan Muhammad. Ini loh, sudut pandang yang sama sekali bertolak belakang. Rasulullah dengan Islam mencoba untuk mengajarkan kepada mereka nilai tata moral yang baik, gitu. Tapi mereka merasa bahwa mereka sudah baik. Rasulullah di satu sisi
memberikan kriteria tentang beliau adalah seorang rasul, tapi di sisi lain umat melihat manusia biasa yang nggak punya kelebihan apa-apa. Nah itu. Terus mereka merasa bahwa mereka itu karena saking teguhnya imannya, sehingga nggak ikut itu sebuah keberuntungan. Nah itu. Jadi laula ang sabarna 'alaiha, seandainya saja kita dulu itu nggak sabar gitu ya, mungkin sudah katut sama Muhammad. Ah, ini saya jadi ingat ada orang yang katanya nggak mau ke SPMA di pusat sana, di Lamongan sana. Katanya kenapa? Karena khawatir nanti katut. Ya. Nah yang sudah kadang terpaksa bertamu atau karena kenapa di situ disuguhi minuman makanan nggak mau. Katanya khawatir kepelet nanti kamu. Jadi dipikir kita ini melet. Melet, tahu melet ya? Menjulurkan lidah itu loh melet itu. Wasaufa ya'lamuna hina yarawna al-'adzab man adallu sabila. Ya sudah kalau mereka menganggap begitu, kelak mereka akan tahu siapa sih yang paling sesat jalannya nanti ketika di hadapan Allah. Saya dan sampean tak ajak dulu, gak usah nunggu akhirat ya. Itu tempat yang kita tidak bisa mengupayakan apa-apa, sehingga mengambil keputusan yang benar itu ya sekarang ini. One shot, one chance. Satu kali tembakan, satu kali peluang. Wes, nggak punya tempat lain. Makanya pelan-pelan dan harus benar-benar memilih untuk membimbing saya dan sampean ke jalan yang benar. Tafsirnya yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan dan nafsu duniawi. Kenapa? Karena ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa'anta takunu alaihi wakila. Karena kamu tahu tak Muhammad, sudah pernah tahu tak ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tahu tak kamu? Nah, kira-kira dulu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya ini seperti apa? Yang pertama tadi sudah sampaikan, apakah orang-orang yang kemarin itu merasa dia tidak ikut Nabi Muhammad itu berarti beruntung karena imannya tinggi. Itu kira-kira fenomena itu ada nggak di zaman sekarang? Kalau ada, contohnya seperti apa? Coba, monggo, ayo bersuara, silakan. Ada orang yang sekarang itu dia sebenarnya tersesat, lalu diberi peringatan yang benar hak dari Allah, tapi mengatakan dan tidak mau, lalu dia merasa beruntung, untung aku tidak mau, untung imanku kuat. Nah, ada nggak zaman sekarang yang begitu? Ada yang mau Ada berpendapat? Gus, banyak Mana? di sini Gus. Oke, Pak Abdullah tadi mau nyampaikan apa? Kok kayaknya mau main mikrofon. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ada nggak? Bagaimana contohnya? Enggak. Ya, siapa yang punya pendapat? Ayat ini terjadi sekarang enggak gitu maksud saya. Wonten Gus, Gimana Pak Dulu? saya mohon izin, saya kan berteman, salah satu teman, udah 11 tahun lah. Intinya saya ajak, saya jamaah ke sana ikut saya. Katanya kan, oh Pak Jebur ini jamaahnya bagus, baik, ini, bla bla bla. Nggak pernah dia mau, tapi diajak jamaah sana dia mau. Sering terus tak ajak, nggak pernah mau, nggak pernah datang, nggak pernah mau. Itu aja Gus. Contohnya. Oh ya, jadi dia merasa untung imannya tinggi sehingga tidak disesatkan SPMA gitu. Ya mungkin Oke. begitulah. Terus Oke. Terus ada lagi, mau contoh seperti apa silakan. Izin Gus, Hmm. ini yang saya alami.
Itu kan ada ikut sebelum ikut di SPMAA, ikut di pengajian di jamaah kampung. Terus saya memberitahu SPMAA seperti ini, bukti nyatanya. Terus beliau tokoh yang berpengaruh di masyarakat bilang, oh tidak, kalau ini jamaah waqiah saya akan melindungi jamaah saya. Bilangnya seperti itu. Jadi dianggap kalau SPMAA itu sesat gitu. Itu pengalaman pribadinya. Nggih, matur nuwun, Gus. Nggih, Assalamualaikum. Ya, jadi itu menjadi contoh lagi. Oke, ada lagi yang mau ngasih Ya, contoh ada lagi? juga. Ya, Ada kelas, mungkin ini pengalaman juga sama dengan yang sama Ibu tadi, sekian tahun ke belakang, ya mengikuti kajian seperti Gus Glory seperti ini. Namun masyarakat Wakasi itu memboikot, mempengaruhi peserta-peserta untuk tidak hadir karena ini pengajian apa, karena di situ kan diajarkan nggak boleh tahlilan, nggak boleh ini, nggak boleh itu agama apa ini. Nah, itu padahal mereka pun juga Muslim juga, mereka pun juga sholat juga, Gus. Nah, itu yang pernah saya alami, Gus. Sampai diboikot untuk tidak hadir di kajian itu, Gus. Sehingga yang hadir ya cuma bijian aja Gus, yang hadir karena kemakan dengan provokasi-provokasi seperti itu. Itu. Terima kasih, Gus. oke. Ada lagi? Ada? Punya pengalaman di sekitarnya? Oke, sekarang yang kedua. Ayat yang ke-43. Orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi ini gimana sih prakteknya di zaman sekarang? Coba terangkan sama saya. Ayat 43 surat Al-Furqan ini kalau di zaman sekarang itu prakteknya seperti apa? Ayo, monggo. Siapa yang punya pendapat? Prakteknya orang yang menuhankan nafsunya sebagai Tuhannya itu, yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan itu yang seperti apa? Sebetulnya kalau orang menaruh kebencian yang berlebihan, Gus. Oke, yang lain. Kebencian yang berlebihan. Apalagi? Mendahulukan keinginannya, Gus, daripada perintah Allah. Mendahulukan keinginannya daripada perintah Allah. Itu berarti yang menuhankan hawa nafsu. Begitu itu banyak nggak di sekitar kita? Banyak, Gus, ada. Kadang diri kita? Ya, Iya. Oke, apalagi saya sungkan silakan. semalam tuh, Gus ya. Sungkan semalam. Ayo, prakteknya seperti apa? Mana ini suara laki-laki kok diam ini? Hah? Wah, bapak ini kemana ini suaranya ini? Pada mau mancing. Ayo, praktek ayat 43 surat Al-Furqan itu seperti apa sekarang? Akan lebih baik kalau disorot dari dirinya sendiri. Seperti apa? Silakan. Izin Gus, Hmm. kalau saya sering gini Gus, waktunya sholat, contohnya jamaah itu Gus. Tapi pas warung rame, kadang bingung tuh Gus. Di satu sisi harus nunggu warungnya atau harus sholat jamaah, itu yang sering saya kadang. Nah ini loh, kan itu juga termasuk hawa nafsu kan Gus. Karena di sana identik ke penghasilan. Nah sedangkan kita sholat itu kan memang untuk kita kewajiban, tugas kita untuk mengabdi lah. Itu kadang kalah itu Gus dengan wah eman-eman nih pas orang rame beli. Nah itu loh Gus. Itu yang penting saya ini kan Gus. Matur nuwun. Oke, menurut Pak Ifrana adalah ketika ada pilihan antara ada panggilan Allah dengan panggilan pelanggan. Oke, itu contoh dari Pak Surono. Ada lagi, silakan. Yang punya pengalaman pribadi pernah menuhankan nafsunya.
Loh kan ini kan tidak ajak, kadang hari ini kegoda untuk menuhankan hawa nafsu, besok taat lagi gitu kan, tidak kok kemudian sepanjang tahun begitu. Meskipun ada juga yang sepanjang hidupnya menuhankan hawa nafsu. Tapi apakah hal ini kadang menimpa dan jangkiti kita? Ya dalam bentuk apa? Siapa yang punya pengalaman pribadi? Silakan. Itu termasuk sedekah banyak itu ya termasuk uangnya disimpan aja, eman-eman untuk persiapan nanti ya. Oke, nanti kirim ke saya, Pak Le. Kalau disedekahkan langsung hilang, habis. Ya, jadi kata Pak Le Dul, ini Pak Le saya ini, Pak Haji Abdullah ini. Termasuk orang yang punya uang tapi disimpan aja eman, nggak dikirim-kirim ya. Sudah, daripada nanti eman teyengen berkarat, nanti kirim ke ponaannya Pak Le Dul. Tak tunggu nanti ya, habis ini ya. Habis ini sekarang jam 7. Nanti setengah 8 sudah masuk ya. Oke. Padahal di pusat kan mendirikan sekolahan besar-besar itu, Gus. Di buku untuk bikin sekolahan besar, bagus. Ya, siapa lagi yang punya pengalaman? Pernah menuhankan hawa nafsu dalam bentuk apa? Kenapa ini saya rasa penting untuk kita bicarakan? Supaya besok ke depan kita maupun orang-orang di sekitar kita bisa menghindarinya. Supaya tidak lagi menuhankan hawa nafsu. Itu. Ada lagi? Mungkin dalam bekerja, Gus. Keasikan bekerja sehingga mau sholat tanggung nanti aja. Nah ini karena selalu kerja sehingga waktunya sholat selalu dibilang tanggung mungkin seperti itu, Gus. Ya tadi sampaikan oleh Pak Surono juga. Gus. Apa Pak Yen? Ya, Gus. Yang sering itu ketika sudah waktunya sholat, terutama sholat jamaah, kok males mau berangkat. Sholat di rumah, habis itu kita terus istirahat, tidur gitu. Kan nyaman itu. Itu yang sering saya alami, Gus. Jadi tadi nyembah nafsu apa nyembah Allah? Nafsu. Dan itu yang sifatnya common sense gitu ya. Suatu yang banyak terjadi. Gus Glory, pernah terlibat menuhankan nafsu itu pernah. Hampir dari kita semua. Menuhankan itu apa sih dulu artinya? Memprioritaskan, menomorsatukan, lebih mencintai, lebih berburu itu daripada Allah dan Rasulnya. Itulah menuhankan hawa nafsu. Kalau mau lebih pas lagi ya surat At-Taubah 24 itu loh. Surat At-Taubah 24 itu. Lah itu bahaya kok dulu. Makanya saya dan sampean enggak bisa mengabaikan itu sebagai sesuatu yang apa, ya enggak apa-apa lah, enggak boleh. Apalagi kalau kalimatnya kita hubungkan dengan layar Juna Nusyura itu yang kemarin sudah kita pelajari bersama tentang yang itulah layar Juna Liqa'ana itu kan sudah jelas bahwa itu adalah orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami dan itu satu diantaranya adalah orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Tuhan kemarin sudah kita pelajari di ayat 21 itu loh. Ya kan? Orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah itu. Yang kemarin sudah kita pelajari di surat selain Al-Furqan ayat 21, juga Yunus ayat 7. Orang-orang yang waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Sudah puas dengan dunia ini dan sudah menikmati itu. Nah, lalu atau ayat 24 itu lebih jelas lagi itu. Orang menuhankan itu lebih mencintai, lebih menomorsatukan, lebih menjadikan itu sebagai pertimbangan. Jadi kalau misalnya ada ajaran Allah itu gini, lalu itu harusnya dijadikan pertimbangan tuh untuk mengambil satu keputusan, tapi lebih dulu mengambil hal lain untuk menjadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, ya berarti menuhankan itu. Atau menomorsatukan, lebih senang sama itu daripada ya.
lebih mengikuti itu, lebih mentaati nafsu itu. Nah, semacam ini, ayo jangan normalisasi ya. Nah, maksudnya apa? Kadang kita menganggap itu sebagai satu yang normal, biasa saja. Padahal itu tidak normal, tidak biasa, bahaya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa highlight atau kesimpulan dari kajian kita di ayat 39 sampai 43 ini, terutama di dua hal utama, yakni orang yang merasa bahwa ngikut Nabi Muhammad SAW itu kesalahan besar, untungnya iman kita kuat. Untungnya iman kita kuat sehingga tidak tertipu disesatkan Muhammad katanya. Jadi dia orang yang sesat itu loh merasa imannya kuat. Nah, ini terjadi di zaman sekarang. Orang yang tersesat tapi merasa dia benar. Sehingga ketika tidak mau diajak itu untung kita ini kuat. Waduh, yang kedua adalah orang yang menuhankan hawa nafsu. Dan itu kita semua juga pernah terlibat. Ayo mulai meninggalkan itu dan menuhankan Allah. Semoga Allah berkenan untuk menerima kita sebagai hamba-hambanya yang taat ya. Dan menjadikan kita sebagai hamba yang taat pada Allah SWT. Ilahi hayat. Amin Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minat wa muslimat wa afiyah. Allahumma atina fi dunya hasanah wa qina adzaban nar. Tabarik lana fi ma taqaffal min Allahumma da'wan al-bala wal wafa wa tanassin wa sunni fi fadlan sallallahu alaihi wasallam. Wa na'mana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu rabbi yadurun kana. Wa kana nabiyyu rahmatika Allahumma zidna rahmatan wa yataqabbal. Wa ma frina sabra sabida ma sabra. A'udzu billahi min judil bala wal badr ki syaqa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min rizqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an